Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dimanapun Anda berada, pastinya tetap selalu sehat-sehat terus dan tetap semangat. Nah, di kali video ini saya mau menanggapin beberapa hal-hal yang penting ya pada waktu kampanye janji presiden maupun setelah jadi serta pemerintahannya. Nah, jadi yang mau saya bahas itu yang pertama ya, waktu presiden yang sekarang ini ya. Nah, saya mau menanggapin dari waktu kampanye bahwasannya Pak Presiden kita yang sekarang, Pak Prabowo Subianto, pernah mengatakan di 2024 janji kampanye pernah mengatakan kesehatan gratis. Nah, kemudian yang kedua subsidi listrik, yang ketiga subsidi BBM, keempat sekolah gratis, kelima makan siang gratis, keenam subsidi angkutan 100%, perguruan tinggi negeri gratis. Nah, waktu pada kampanye pada 2024 ini ya, saat mau bercalon, kita lihat sekarang apakah dari kesemua ini yang disebutkan berjalan dengan lancar. Saya kira tidak semuanya, dan di antara salah satu pun belum tentu sampai tuntas begitu ya. Karena kalau dari janji kampanye yang dari Pak Prabowo tersebut yang saya amatin, dan kita sama-sama tahu lah waktu janjinya itu kan kampanye kesehatan gratis, kita tengok apakah semuanya gratis. Dan kalau gratis, apakah tidak rugi negara, kan gitu. Kalau misalnya gratis, mana buktinya? Nah, itu pertama. Pun yang kalau gratis pun hanya pihak-pihak kalangan tertentu, dan itu adalah salah satu dari kesehatan gratis, ya kan. Baru yang kedua, janji kampanye waktu subsidi listrik, kita tengok apakah semuanya, dan pasti orang tertentu aja walaupun yang dapat. Kalau misalnya dipergunakan dengan baik yang subsidi gratis, kalau orang yang membutuhkan, kalau misalkan itu terjadi, itu sangat bagus. Cuman apakah itu terjadi, belum tentu. Sekarang nih hanya kampanye janji manis doang. Baru subsidi BBM, kita lihat apakah benar kenyataannya, belum tentu. Kenapa? Kalau misalkan terus-terusan pasti rugi negara, kan gitu dia intinya. Paling banyak di awal, itu pun tak dilakukan, tak tidak. Asumsi saya. Baru sekolah gratis. Kalau sekolah gratis ini kayaknya nggak mungkin lah. Kalau sekolah gratis ini mau berapa kerugian negara itu? Gratis. Kalaupun misalnya jalannya itu sangat bagus, cuman sampai bertahan berapa lama sih? Baru yang kemudian makan siang gratis, itu pun hanya sebagian daerah aja, nggak semuanya daerah itu dikasih. Dan isu-isunya pernah terjadi bahwasannya pernah makan siang gratis itu ada yang cara penyajian bagus, ada yang tidak. Seperti kita lihat lah isu-isunya gitu ya, kasus-kasusnya, penyediaannya. Dan itu hanya tempat-tempat tertentu dan nggak semuanya dikasih. Nah, tapi yang nampak ini ya makan siang gratis kalau yang saya amati, saya lihat itu ya. Dan pun nggak mungkin sampai terus-terusan makan siang gratis. Itu pun dananya pun kita nggak tahu kayak mana ya alokasinya, atau kerja sama atau kayak mana. Dan pernah saya tahu tuh lihat di media sosial kerjasama gitu, bahkan pun ada yang rugi gitu, pihak-pihak terkait dalam ikut makan siang gratis ini. Kemudian subsidi angkutan 100%, jadi kayak nggak mungkin aja lah. Jadi gaji orang kayak mana gitu, gaji seorang itu dari mana kalau semua subsidi? Bisa-bisa negara rugi. Baru perguruan tinggi negeri gratis ini sangat tidak mungkin. Kalau gratis
mau kayak mana gaji dosen tersebut. Jadi suatu hal yang nggak mungkin dan mustahil ini semua dilakukan. Paling hanya salah satunya pun tuh nggak tentu semua. Ini kalau kita berkaca melihat dari janji kampanye ya Pak Prabowo ya, kalau kita amati nih ya, kita lihat sekarang apakah terjadi, kan belum tentu. Baru yang kemudian waktu kampanye aja Pak Prabowo ini bagus, tapi setelah jadi presiden sangat tidak sesuai dengan perkataan yang di awal ya kampanye, hanya omon-omon. Jadi betul sesuai itu kata-katanya, emang omon-omon. Waktu dari segi janji kampanye, jadi gini ya, kenapa nggak sesuai, mungkin ada hal yang kita sebagai rakyat ini bingung. Kenapa waktu janji omongannya manis, setelah jadi gak sesuai kenyataan gitu, sesuai dia bilang dia omon-omon. Jadi begitulah. Dan begitu jadi presiden pun minim perubahan yang nampak ya. Yang sedikit yang kita tahu hanya makan gizi gratis, itu pun memiliki problem. Nah itu dari segi ininya ya, janji kampanye. Ataukah karena tidak nampak suatu perubahan, ataukah waktu nyalon itu banyak mengeluarkan duit sehingga tidak nampak perubahan sekarang ini untuk membalikan modal. Ini asumsi saya. Kan banyak juga kasus bahwasannya kalau ketika kita menyalon ini keluar uang banyak, setelah jadi ya kalau kita sesuai kata-kata di awal waktu kita kampanye, dan ternyata tidak, ya itu tadi untuk mengembalikan modal. Bisa saja seperti itu kan. Kalau nyalon presiden ini kan uang besar nih, uang besar, ada jadi bisa jadi untuk mengembalikan modal ya, bisa saja begitu kawan-kawan. Ini asumsi ya, dan itu tadi. Kemudian waktu pas pernah mengatakan ya Pak Prabowo tidak mau jadi pemimpin omon-omon saja. Nah, itu waktu kampanye. Oke lah, waktu kampanye tegas, tapi sekarang ya emang nggak sesuai gitu ya. Baru pernah mengatakan bahwasannya kampanye, dia bilang janjinya ya bebas dari kemiskinan, baru Indonesia bebas kelaparan. Baru apalagi ya, bebas kurang gizi, Indonesia yang gembira, anak-anaknya tumbuh dan cerdas. Kayak mana ya, tidak sesuai gitu loh apa yang diucapkan sama perlakuan gitu loh, berbanding kebalik gitu ya. Jadi sangat disayangkan kalau presiden kita sekarang ini hanya banyak omon-omon ya, sangat tidak masuk akal gitu loh, nggak sesuai gitu apa yang dia omongkan sama yang perlakuan. Jadi rakyat kecewa gitu loh, apalagi bagi orang yang ekonominya sulit gitu ya, yang untuk membutuhin. Jadi ginilah, kalau kita omong-omong nggak sesuai fakta, karena payah jadinya gitu loh. Baru waktu pas menjabat mereka nih, waktu pas kampanye, menteri-menteri ditambah dan terbukti ditambah jadi banyak. Yang awalnya nggak segitu menjadi banyak ya. Jadi ini menjadi pembengkakan ya ekonomi dan menguntungkan bagi pihak-pihak terkait, menteri-menteri yang ditambah. Baru gaji-gaji anggota semuanya entah apalah itu, entah menteri, entah apa, sebagian dinaikkan gitu ya, dan jelas dinaikkan. Dan yang paling kenyang saya menikmati ya mereka para pejabat pemerintahan dan semuanya lah yang istilahnya naik gaji. Selain itu apakah ada yang lain dinaikkan juga? Kan belum tentu.
yang ada jenis pekerjaan yang pemerintahan dinaikkan atau enggak, hanya kalangan tertentu aja, golongan segelintir elit. Dan itu tadi itu udah poin-poinnya udah terbukti. Menteri ditambah, gaji-gaji naik. Baru waktu baru-baru kasus ini DPRD diisukan naik jadi sebulan 100 juta, jadi kalkulasinya sehari 3 juta. Sangat tidak logis kalau misalnya itu terjadi. Jadi banyak hal-hal yang sangat tidak masuk akal di zaman Pak Prabowo ini kita jadi presiden. Dan kemudian ketika naik tuh gaji, apa yang disampaikan, mereka joget-joget. Di situ ada Uya Kuya dan siapa lagi tuh yang joget-joget tuh, saya lupa namanya. Gini loh, kalau kalian naik gaji joget-joget, yang masyarakat ini susah, minim ekonomi, kalian tuh kayak mana? Kalau kami amatin, kalian senang untuk diri kalian sendiri, belum tentu untuk orang lain. Tadi baru kampanye joget-joget, kalau sekarang bisa nggak joget-joget dengan adanya tragedi seperti ini, demo, saya yakin tidak berani. Kalau waktu demo joget-joget sangat tidak mungkin. Kalau misalnya mungkin joget-joget ya nggak masuk akal lah. Hanya anggota-anggota DPRD yang naik gaji joget-joget, nah itu baru jelas kawan-kawan. Baru apa lagi ya, baru waktu pas di berita waktu pas demo, presiden kita ini ngasih penghargaan gitu pada jajaran-jajaran pemerintahan lah. Jadi kayak nggak masuk akal gitu loh, begitu pendemo marak-maraknya ini, suasana genting nih, dari situ kasih penghargaan, kan nggak masuk akal gitu loh jalan logika berpikir bapak ini. Jadi sangat bingung gitu masyarakat ini, arahnya alurnya kemana gitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Makanya betul kalau dikatakan orang tua dulu, kalau mau misalkan kita pilih pemimpin, tengok masa kelamnya. Kalau masa kelamnya buruk, otomatis hasilnya buruk. Jadi begitu. Jadi ya pula betul juga lah kata orang tua dulu. Makanya kejadian kan, kalau masalah lampunya buruk, begitu kedepannya pun ya buruk juga, sesuai. Itu ya, pokoknya masih banyak lagi lah yang tidak masuk akal. Dan janjinya itu terbukti kalau untuk ke jajaran petinggi ya. Ya contohnya tadi yang saya sebutkan, menteri ditambah, gaji dinaikkan. Jadi sebenarnya paling untung di sini ya mereka, rakyat yang selalu dirugikan. Mengapa? Kita yang bayar pajak, kita yang gaji mereka, malah mereka yang enak-enakan, diperas terus. Dan kayak yang baru-baru ini ojol ditabrak oleh Brimob pakai tentara, bukan, mobil Brimob jenis Rantis ya, menabrak ojol. Jadi itu padahal mereka itu dari uang rakyat juga ya. Kalau tidak ada pajak mungkin mana pula sebagian gaji mereka. Nah itu tadi. Dan kalau di negara luar itu mereka bisa sejahtera negaranya tanpa rakyat. Jadi dari uang rakyat, pajak gitu ya, dari luar negeri. Jadi begini, mereka itu bisa sejahtera tanpa pajak itu ya dari lain, misalkan sumber daya alamnya, atau enggak investasi kerjasama gitu antara negara. Jadi gitu kalau di luar negeri ya.
Kalau di sini udah sumber daya alam banyak, dari pajak juga banyak, tapi nggak maju-maju. Itu tadi karena apa? Pemberantasan korupsi itu tidak dijalankan dengan baik dan benar. Kalau misalkan disahkan undang-undang RUU perampasan aset, otomatis Indonesia ini mulai pelan-pelan membaik, jadi begitu. Karena mengapa tidak berani? Mereka takut kalau misalnya perampasan aset ini disahkan, mereka jadi susah gitu. Lah yang penting kan mereka itu udah kenyang menikmatin hasil gitu. Ya nggak masuk akal begitu banyak sumber daya alam, kita masih miskin, masih banyak utang, dan masyarakat bayar pajak juga, rakyat bayar pajak juga masih miskin. Jadi nggak masuk akal. Kalau dikelola dengan baik, otomatis ini bagus. Intinya salah satunya ya korupsi itu diberantas, garis besarnya dia begitu ya. Dan setelah Pak Prabowo ini menjabat, banyak aja isu-isu yang telah terjadi ya, seperti yang dikatakan, yang kita lihat nih baru-baru ini ya, anggota DPR ya seperti Ahmad Syaroni, dia dari apa ya, dia posisi wakil ketua komisi 3. Jadi baru-baru ini dia dicopot gitu ya, dicopot oleh partai Nasdem dan digantikan gitu ya. Nah itu tadi digantikan karena itu tadi isu-isu tersebut. Baru dia keluar negeri menghindari permasalahan, nggak berani ke turun lapangan. Yaitu mengapa dia dicopot dan digantikan posisinya dan kemudian keluar negeri ya, itu tadi karena pernah dia mengatakan waktu di media ya gitu ya, waktu disorot media kan, dia itu pernah mengatakan gini, catat sini, kan kritik mau ngapa-ngapain aja boleh, itu dari kata-katanya. Kan kritik mau ngapa-apa aja boleh. Orang yang bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol dunia. Lah kan namanya kan kita berdemokrasi kan ya, terserah gitu loh. Ya apakah tentu bubar atau enggaknya kan belum tentu gitu loh istilahnya. Hanya waktu yang menjawab. Jadi mengapa statement ini keluar gitu. Jadi kayak asbun aja gitu kalau menurutku ya. Ahmad Syaroni ini, Pak Ahmad Syaroni ini asbun tadi. Baru tapi jangan mencaci maki berlebihan, karena manusia yang begitu adalah tolol sedunia. Ya namanya orang demo kritik itu ya mau kayak mana lagi, mana bisa sopan santun kalau udah kayak gini modelnya. Kecuali kalau misalkan kayak di negara luar negeri tuh kondusif, demonya enak. Karena caranya bangsa di Indonesia ini kayak mana, tinggi-tinggi kayak gitu ya, rakyatnya pun ya gitu. Nah itulah. Jadi saya ulangin ya yang dibilang Ahmad Syaroni ini sebelum dia dicopot posisi jabatannya dan dia keluar negeri. Jadi sebelum kejadian itu dia pernah bilang, saya ulangi, kan kritik mau ngapa-ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki secara berlebihan karena merusak mental. Manusia yang begitu adalah orang tolol sedunia. Orang yang bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Tapi dia udah setelah bilang gini, kenapa dia kabur dan nggak berani diajak debat sama orang praktisi gitu loh, yang mengajak dia debat aja dia nggak berani gitu loh. Jadi hanya cuman omong-omongan besar gitu. Jadi dia punya kekuatan, sekarang udah hilang nyali kekuatannya. Jadi sangat disayangkan gitu. Dia hanya cuman asal bunyi aja, asal kata, tapi tidak berani menghadapi para pendemo gitu.
dan mana lagi dia kabur pula ke luar negeri. Dan itu namanya dia yang sebenarnya mental tolol. Dia berani berbuat, gak berani tanggung jawab. Dia nggak bisa mempertanggungjawabkan perkataan dia tadi. Ya malah dia sebenarnya Pak Ahmad Syaroni ini yang mental tolol ini, dia malah kabur. Seperti yang dilihat media-media yang diberitakan, dia yang bilang mental tolol sedunia, malah dia yang kabur. Berarti dia yang mental tolol sedunia, gak berani bertanggung jawab atas perkataannya dia. Itu tadi ya, di sini sangat aneh lah pas Pak Prabowo nya aja ada aja problemnya gitu ya. Baru sama siapa lagi tuh, ada juga yang kabur ke luar negeri, ada Eko Patrio juga begitu juga isunya kabur. Kalau misalkan betul ya main kabur-kabur tuh, aduh, mental lemah gitu ya. Baru waktu pas pendemo ini, padahal rakyat yang masyarakat demo itu nggak ada bawa senjata tajam apa gitu ya, nggak seperti orang tawuran ya, cuman paling ya batu mercon bang ya itu. Tapi pihak aparat polisi dan Brimob ini alat tempurnya ngeri gitu ya, sehingga tidak seimbang dan tidak masuk akal gitu. Kalau berani ya seimbang gitu. Kayak pada zaman nggak masuk akal ketika demo, nggak sesuai gitu loh peralatannya. Kecuali kalau misalnya perang baru bawa senjata, bawa mobil tempur gitu ya. Ini aduh melindas kayak macam pakai tentaraan, rancis tempur itu, aduh. Rantis tulisannya Barakuda kalau nggak salah. Jadi sangat sayangkan. Kayaknya nampak kali jelas ditabrak ya. Aja. Udah tahu orang lain lari, dia ya berhenti sebentar, kenapa? Makin luas jadinya kalau dia menabrak kan sampai orang tersebut meninggal. Coba dianya nggak menabrak, nggak separah itu, walaupun masih ada korban di salah satu dari mereka ya, brimob tersebut ya, waktu yang di lokasi. Jadi posisinya apa yang serba salah ya, intinya ya mereka sendiri yang berulah begitu. Kalau mereka nggak berulah kan nggak jadi seperti itu. Dan namanya kalau ada segi pendemonya mau kayak mana ya, nggak bisa dihalau itu, susah dengan cara. Ada cara, cuman kita harus beradaptasi. Dengan cara apa? Ya kita ya ramah gitu, nggak bullying, kita istilahnya anarkis pada pendemo. Kalau anarkis ya kita lihatlah berpanjangan demo tersebut. Jadi kalau demo ini nggak masuk akal, pihak polisi, Brimob sampai main senjata gitu, nggak masuk akal, nggak seimbang gitu loh. Kecuali kalau sama-sama seimbang. Nah, yang pendemo punya senjata juga sama kayak polisi atau Brimob. Kalau mau main adil, jadi begitu ya. Jadi banyak terjadi kasus-kasus sejak Pak Prabowo jadi presiden ya, dan perubahan pun minim kali yang nampak ya. Baru ada isu lagi, syarat wajib petugas haji tidak harus beragama Muslim. Kan ini di sini udah salah kaprah. Itu kan masalah haji atau apa nih khususnya untuk orang Islam ya. Ya harusnya orang Islam juga lah. Kan di sini kan sangat aneh gitu loh kebijakan. Baru masih banyak lagi lah
Mana lagi demo pakai gas air mata lagi, kan bisa pakai semprot-semprotan tuh, semprot-semprotan pemadam. Jadi udah banyak lah. Yang jelas hanya ini ya, jajaran tinggi yang seperti tadi. Menteri ditambah, tujuannya apa? Pasti ya nggak jauh-jauh korupsi juga pasti. Korupsi dan gaji dinaikkan, pasti ya korupsi juga ujung-ujungnya. Korupsi kan gitu. Dan sebagian TNI ya ada yang bersama rakyat waktu demo, ada yang juga menghalau ini waktu pendemo juga ya. Jadi kalau misalkan TNI mau netral ya udah bersama rakyat demo gitu loh. Kadang ada yang sebagian TNI ini ada yang melindungi para anggota-anggota DPR ya. Jadi yang kabur atau segala macam ya aneh lah. Ya bukan berarti saya menyalahkan bagaimana, kan ada yang sebagian, kan ada yang bersama rakyat, kan ada enggak pada petugas tersebut ya yang ada di sana. Jadi itu tadi lah. Jadi jangan sampai TNI ini jangan kayak seperti jadi polisi gitu ya, atau BRIMOB. Takutnya masyarakat ini tidak percaya. Jadi TNI harus cinta rakyat. Jadi gitulah. Di sini saya omong bukan maksud menyudutkan atau kayak mana. Ini berdasarkan apa yang udah kejadian gitu. Kejadian yang fakta, bukan mengada-ngada. Tanggapan dan asumsi saya, kalau apabila salah kata saya mohon maaf. Dan inilah apa yang kami sampaikan, saya sebagai masyarakat gitu ya. Intinya semoga kedepannya Indonesia baik, dan semoga Pak Prabowo mau merubahnya lah gitu. Jangan sekedar omong-omong doang Pak. Omong-omong doang nggak membuat masyarakat itu suka gitu. Masyarakat suka tindakan nyata gitu. Dan ya intinya itulah, minim perubahannya. Bisa bahasa Inggris tapi tidak mau turun lapangan, hanya minim gitu ya. Hanya minim sekali turun lapangan. Kalau waktu Pak Jokowi nggak pandai bahasa Inggris tapi dia mau turun lapangan, ya problem jadi presiden tuh ada banyak aja sih. Saya nggak pro kontra sana sini, cuman berdasarkan apa yang kejadian ya, berdasarkan aja. Kalau waktu zaman Pak Jokowi memang banyak pembangunan, cuman anggaran banyak dikeluarkan dan beban keuangan negara pun makin bengkak, tapi nampak. Dan waktu itu pun agak lumayan juga banyak yang korupsi. Dan setelah lengser Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi, dan itulah hasil utang negara dibebankan kepada Pak Prabowo. Cuman ya ini tadi, ada plus ada minus setiap pemimpinnya. Jadi waktu kita lihat nih zaman jadi presiden, banyak juga dari pihak TNI ya. Banyak dari pihak TNI minim juga gitu kelakuannya. Ini bukan berarti menyalahkan TNI, enggak, harus dibedakan. Cuman sedikit itu perlakuan yang bukti nyata gitu ya. Gitu ya. Setiap yang jadi presiden itu dari pihak TNI. Minim perubahan. Kemudian yang sangat diherankan, kenapa yang jadi presiden tuh kebanyakan dari Pulau Jawa. Itu jadi tanda-tanya besar. Jadi itu aja, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Ini hanya sekedar berdasarkan
apa yang terjadi, itu ya fakta-fakta gitu ya. Lagian di sini saya mengamati dan asumsi gitu ya. Itu saja, apabila ada kata mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini tidak ada bermaksud menyalahkan atau menyudutkan, cuman berdasarkan apa yang dibilang tidak sesuai gitu ya. Itu tadi. Dan terima kasih.